Halo, berjumpa kembali bersama dengan saya. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk kepada inbox saya, yang mengatakan manakah lebih penting, lebih mengutamakan kepentingan pelayanan di gereja, melayani ibadah, atau melayani di dalam urusan keluarga. Sahabatku, dimanapun Anda berada, pertanyaan ini sangat penting dan pertanyaan ini sangat bagus ya. Dan ini adalah seringkali menjadi dilema bagi pelayan-pelayan Tuhan, antara mementingkan pelayanan di gereja dengan mementingkan urusan keluarga ataupun urusan rumah tangga. Saya mau katakan kepada kita semua di tempat ini, Tuhan juga tidak mau Anda melayani Tuhan namun tidak mengurus keluarga ataupun rumah tangga. Tuhan mau Anda melayani tapi Anda juga menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Ya, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, ketika pertanyaan ini sampai kepada saya harus katakan kepada kita semua di tempat ini, pelayanan itu penting. Urusan keluarga rumah tangga juga jauh lebih penting daripada semuanya. Karena apa? Karena sebenarnya surga kita itu bukanlah di luar. Kita harus terlebih dahulu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Setelah ketika kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita sendiri, baru kita bisa mengaplikasikan apa yang ada di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Ya, bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah orang banyak kalau di tengah-tengah keluarga kita sendiri kita juga tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa mengasihi istri, tidak bisa mengasihi anak-anak, bahkan tidak bisa juga memperhatikan keluarga besar kita, dari suami, dari istri, dan keluarga kita yang ada pada kita. Nah, oleh sebab itu, sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi pelayanan itu penting, tapi jauh lebih penting jika Anda menjadi berkat di tengah-tengah keluarga Anda sendiri. Alkitab juga mengatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Dan kau akan kuberikan kuasa dan kau akan menjadi saksiku di Yerusalem." Saudaraku, sahabatku, Anda akan menjadi saksi di Yerusalem terlebih dahulu. Artinya menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Tidak akan ada artinya saudara hebat di dalam pelayanan, misalnya dalam khotbah, praise and worship, pandai menginjil, namun menjadi batu sandungan di tengah-tengah keluarga. Saya perlu saksikan kepada kita di tempat ini ya, sebelum saya mengenal Injil Kasih Karunia ini, dulu saya adalah orang yang hidup di bawah Taurat. Bagaimana ya, hidup di bawah Taurat sangat ekstrim, sangat terlampau banyak aturan, banyak larangan-larangan ya, namanya hukum Taurat ya. Tidak boleh bersahabat dengan orang fasik, tidak boleh duduk bersama dengan pencemooh. Jadi sehingga saya menerjemahkan firman Tuhan ini secara letter-let. Akhirnya saya hanya bergaul dengan orang-orang gereja. Di luar orang gereja saya tidak mau bergaul. Kalau ada pesta misalnya undangan dari keluarga, saya tidak mau, saya anggap itu duniawi, saya anggap itu tidak seturut dengan firman Tuhan, sehingga saya menjauh. Akhirnya keluarga mengucilkan saya dan keluarga mencap saya orang yang sangat ekstrim dan sombong rohani kesannya. Sahabatku, apa yang terjadi sampai-sampai akibat daripada saya terlampau Taurat banget ya, sampai-sampai saya dulu diberkati dalam pernikahan saya juga. Saya tidak mau kompromi, saya tidak mau dengan adat istiadat yang saya pikir itu melanggar firman Tuhan. Saya pikir saya diselamatkan itu oleh karena perbuatan baik kita dengan kekudusan kita supaya Tuhan layak kepada kita. Akhirnya saya memutuskan saya menikah juga tidak pakai adat, tidak kompromi, hanya sekedar diberkati di gereja. Setelah itu resepsi makan bersama. Demikian juga pada waktu orang tua saya meninggal, saya juga ekstrim karena pemahaman saya juga masih pemahaman yang lama. Karena saya adalah orang Batak, tentunya kalau orang Batak, kalau orang tua kita sudah tua, sudah punya cucu, haruslah dibuat adatnya. Sampai pada waktu itu saya juga tidak mau kompromi, padahal saya adalah anak tunggal dari orang tua saya, dan orang tua saya juga mati-matian memperjuangkan hidup saya karena saya adalah begitu lahir mama saya sudah meninggal dunia dan saya tidak kenal mama saya. Oleh karena sebab itu bapak saya sangat sayang sama saya, sangat mengasihi saya. Dia memperjuangkan hidup saya dan dia tidak mau kawin lagi demi saya supaya bisa diperjuangkan. Namun walaupun demikian, karena pengajaran yang Taurat ini, akhirnya apa yang terjadi? Saya tidak mau kompromi dengan pesta adat, dengan yang namanya tidak alkitabiah, menurut pengajaran, menurut Taurat. Tapi saudara tahu, itulah saking ekstrimnya apa yang saya terima. Saya pikir dengan cara pemikiran yang seperti itu saya sudah layak di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia dari semua perjalanan hidup itu, akhirnya Tuhan menangkap saya. Dia menangkap saya
dipertemukan saya dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Saya bertemu dengan gembala saya yang sekarang yang menggembalakan saya, Bapak Pastor Rajamin Sirait. Ketika itu dia berbicara tentang Injil kasih karunia. Selama ini kan saya hidup di bawah hukum Taurat. Semua serba dengan aturan, peraturan, perintah dan ketentuannya. Tidak boleh ini, tidak boleh makan yang haram, tidak boleh itu, tidak boleh, semua tidak boleh kalau di dalam Taurat ini. Nah, akhirnya seiring dengan waktu saya ketemu dengan gereja yang mengajarkan tentang Injil kasih karunia. Bertemu dengan Pastor Rajamin Sirait. Pada waktu ketika dikatakan kalau Anda hidup di bawah hukum Taurat, maka Anda akan hidup di bawah kutuk. Karena apa? Karena tidak ada satu orang pun yang mampu hidup di bawah hukum Taurat oleh karena kemampuannya. Sebab hukum Taurat tidak boleh dilanggar. Apabila kita melanggar satu perintah hukum Taurat, sudah melanggar terhadap keseluruhannya. Nah, akhirnya saudara tahu apa yang terjadi. Mulai dari situ ketika saya sudah menerima Injil kasih karunia, pola pikir saya diganti. Pola pikir saya berubah. Kalau dulu saya berpikir karena sayalah maka saya masuk surga, karena kekudusan sayalah maka saya bisa layak. Tapi ternyata tidak. Ternyata keselamatan bukan diukur berdasarkan perbuatan kita. Keselamatan itu tidak diukur berdasarkan apa yang kita lakukan. Tapi keselamatan itu oleh karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kamu diselamatkan oleh iman, bukan oleh karena perbuatan. Singkat cerita saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya semua keegoisan saya, semua kesombongan saya, merasa paling rohani di antara yang lain, saya buang, saya tinggalkan. Akhirnya saya berfokus kepada Kristus. Saya menyadari semua bukan karena kita, semua bukan karena perbuatan kita, tapi semua oleh karena kasih karunia-Nya. Dari situlah saya sekarang berubah. Akhirnya apa yang terjadi? Saya boleh pelayanan, saya boleh melayani di gereja, melayani apa saja, tapi saya harus lebih utama keluarga, istri, anak-anak, keluarga besar dari saya, Sirait, keluarga besar dari mama saya, Arwan, keluarga besar dari istri saya, Sianipar, dan mertua saya, Boru Simatupang. Nah, sekarang kalau ada keluarga yang mengundang saya pesta ataupun acara-acara keluarga, saya sekarang berubah. Saya harus hadir, saya mulai open, saya mulai terbuka, saya tidak mau lagi mengurungkan diri, saya tidak mau lagi merasa kudus sendiri. Karena saya sadari bahwa semua bukan karena kita, semua karena kebaikan Tuhan. Ya, bagaimana mungkin orang bisa melihat Kristus di dalam diri saya kalau saya merasa paling rohani, ekstrim, tidak mau memperhatikan keluarga, cuek dengan keluarga? Tidak. Banyak sekarang gereja-gereja juga sampai sekarang yang mengajarkan bagaimana merasa paling rohani, tidak lagi mau ikut-ikut keluarga ataupun pesta keluarga karena dianggap adat ini berhala. Saya mau katakan kepada saudara, iman saya kepada Kristus, karena saya sebagai orang Batak tentunya punya kebiasaan, punya adat, itu namanya kebiasaan. Nah, saya hanya menempatkan adat Batak itu sebagai budaya, bukan sebagai kepercayaan, supaya bisa dibedakan ya. Kebudayaan ini adalah kekayaan kita, bukan iman. Jadi kalau misalnya saya pergi ke pesta orang Batak, pesta keluarga, bukan berarti saya berimankan kepada kepercayaan Batak, tapi saya hanya menjalankan kebudayaan kita sebagai orang Batak. Ya bangga dong kita punya kebudayaan, punya tradisi, ya, punya adat istiadat. Tapi berbeda hal dengan keimanan. Jadi inilah yang membuat saya dulu tidak mengerti. Akhirnya saya seperti seolah-olah menjadi paling rohani, tidak mau lagi ikut STM, tidak mau lagi ikut pesta-pesta, tidak mau lagi ikut ke keluarga, sehingga saya mengasingkan diri dari keluarga. Saya merasa suci, yang lain merasa najis. Dan ini yang salah. Jadi bagi teman-teman yang pelayanan hari ini melayani Tuhan, layanilah Tuhan dan jadilah berkat di tengah-tengah keluarga. Kalaupun keluarga Anda saat ini sedang melakukan pesta adat istiadat Batak, silakan saja, ya, silakan saja. Itu tidak salah. Karena imanmu bukan yang kau letakkan kepada budaya itu hanya budaya. Tapi imanmu itu kau letakkan kepada Kristus, ya. Jadi jangan itu menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Jadi inilah kesaksian saya bagi teman-teman yang bertanya di inbox saya. Semoga dengan jawaban saya ini Anda boleh dipuaskan. Apabila misalnya jawaban saya ini belum memuaskan, boleh ditanya kembali. Ya, sahabatku,
Jadi kalau saya, sekali lagi saya jawab, kalau saya ditanya mana lebih penting, apakah pelayanan atau keluarga, saya mau katakan semua penting. Tapi jauh lebih penting kita memperhatikan keluarga. Karena kalau pelayanan itu semua bukan karena kita, semua karena Kristus. Kristus juga senang kalau kita berbahagia dengan keluarga kita, bisa kita perhatikan keluarga kita, bisa kita perhatikan keluarga besar kita. Jadi jangan tinggalkan keluarga. Jangan gara-gara saya kan beriman, saya kan untuk Tuhan, jadi keluarga tidak penting. Nggak boleh seperti itu ya. Semuanya penting, tapi jauh lebih penting kita harus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Ketika kita sudah menjadi berkat di tengah keluarga, maka kemanapun kita akan menjadi berkat, karena semua berasal dari keluarga kita. Kalau keluarga kita bagus, maka keluar pun kita pasti bagus. Tapi keluarga kita hancur, tidak peduli, egois, sombong, maka keluar pun kita pasti sama. Oleh sebab itu, layanilah Tuhan, layanilah keluarga, layanilah semuanya. Tapi Anda harus tahu bijak dalam menempatkan diri, ya. Oke, puji Tuhan, sampai di sini edukasi saya. Ya, saya percaya teman yang bertanya di inbox saya boleh dipuaskan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.